di garis peperangan. Jadi saya setuju bahwa secara keseluruhan negara Amerika tidaklah menentang Islam. Secara keseluruhan orang India non-Muslim pun tidak menentang Islam. Hanya sedikit yang menentang, dan mereka inilah yang mengendalikan media. Seperti yang disebutkan dalam majalah Times. Majalah Times yang terkenal di seluruh dunia. Sebuah artikel di majalah ini, pada sebuah edisi tertanggal 16 April 1979, dikatakan bahwa lebih dari 60.000 buku yang menulis menentang Islam selama kurun waktu 150 tahun. Lebih dari 60.000 buku menentang Islam selama kurun waktu 150 tahun. Dan jika kita hitung berdasarkan artikel majalah Times ini, bahwa lebih dari satu buku yang menentang Islam yang ditulis setiap harinya. Dan medianya, saya salahkan media dan para politikusnya. Menurut saya, akar dari masalah kita di dunia ini adalah media dan para politikus itu sendiri. Maaf jika saya menyakiti perasaan orang, bukan itu maksud saya. Tapi ini pendapat saya. Tugas jurnalis media untuk menganalisa. Tapi banyak juga para jurnalis yang jujur dan bicara yang sebenarnya. Masih banyak yang demikian. Bukan berarti semuanya. Saya yakin sekali tidak semuanya. Hanya masih banyak yang demikian. Jika kalian menganalisa pada masa sekarang ini, Islam adalah target media. Contohnya, apabila ada seorang muslim memakai jilbab, dia menjadi target. Tapi jika suster yang memakai baju semacam itu, dan dia menutupi seluruh tubuh, kecuali wajah dan pergelangan tangannya, orang-orang akan menghormati mereka. Mengapa terjadi perbedaan ini? Jika seorang muslim memelihara janggut, maka dia dianggap teroris. Tapi orang Sikh boleh memelihara janggut. Tidak masalah mereka memakai sorban. Saat saya pertama kali ke Kanada tahun 90-an, di sana ada orang Sikh yang juga merupakan warga Kanada. Dia berjuang agar dia memperoleh hak untuk tidak melepaskan sorbannya saat dia masuk ke militeran Kanada. Dia memenangkan kasusnya. Dia orang Sikh. Lalu ada juga orang Sikh yang menghadapi pengadilan, di mana dia menolak melepaskan sorbannya saat masuk universitas. Dia memenangkan kasusnya juga. Di sini bisa kita lihat bahwa orang yang memelihara janggut, saya tidak mengerti kenapa orang begitu takut dengan janggut ini. Ini baru saja kejadian kemarin. Aku datang bersama kolegaku, dan kami datang ke sebuah hotel. Kolegaku itu juga berjanggut dan memakai peci. Kemudian ada beberapa polisi mengikuti kami dan bertanya, hanya karena janggut dan peci kami. Memangnya janggut bisa apa? Menyakiti lalat saja tidak bisa. Memangnya peci ini bisa apa? Apakah bisa menyembunyikan senjata di dalam peci? Jika seseorang membawa sesuatu, kita tentu bisa melihat apa yang dibawanya. Tapi janggut ini, menyakiti lalat saja tidak bisa. Jika kita analisa, banyak orang dari berbagai agama, mereka juga punya janggut. Pengikut Yesus Kristus misalnya, dan juga para rasul Islam, bahkan juga para pemimpin agama Kristen, mereka memiliki janggut seperti juga saya. Semua anggota keagamaan, hampir semuanya, tapi tidak semua. Jika kalian analisa di tiap agama, kalian akan bisa lihat mereka punya janggut. Lalu apa masalahnya? Tidak ada masalah sama sekali. Jadi semua ini kesalahan media. Salah media karena target ini dipilih. Karena inilah kalian bisa melihat ada salah persepsi di masa sekarang ini mengenai Islam. Tapi orang Muslim juga salah. Karena kita tidak benar-benar menyampaikan kebenaran kepada mereka. Kita tidak melaksanakan tugas. Kita lihat beberapa ayat Al-Quran dilaksanakan tidak dalam konteksnya. Dan salah satu ayat terkenal dalam Al-Quran bisa diterjemahkan sebagai Al-Quran berkata, jika kau lihat non-Muslim, bunuh dia. Salah satu kritikus terkenal dari India, Anda tahu Arun Shuri? Dia menulis buku yang berjudul World of Fatwa dan juga Course Al-Quran. Di surat At-Taubah, bab 9, pada ayat 5, Al-Quran berkata, apabila kau menemukan orang kafir, dalam kurung Hindu, apabila kau menemukan orang kafir, dalam kurung Hindu, bunuh dia. Kepunglah dia di tempat pengintaian. Pikirkanlah apabila seorang Hindu biasa membaca ini. Al-Quran berkata, apabila kau menemukan orang Hindu, bunuh dia. Ini akan menimbulkan reaksi. Dia akan menentang Islam.
Masalahnya adalah ada beberapa orang dengan ide mereka sendiri, karena pikiran mereka sendiri menulis buku Word of Fatwa, dan dia mengutip ayat yang sama di surat At-Taubah, bab 9 ayat 5 sebagai referensi. Setelah ayat 5, dia langsung lompat ke ayat 7. Orang pintar manapun tahu sebabnya. Apa? Karena ayat 6 yang memegang kuncinya, yang menjawab tuduhan tadi. Jika kita membaca surat At-Taubah bab 9, dua ayat yang pertama menceritakan hubungan antara orang muslim dan orang musyrikin. Tapi hubungan ini diputuskan oleh orang-orang musyrikin di Mekah waktu itu. Karena itulah Allah dalam ayat 5 berfirman, di dalam medan perang, apabila kau menemui musuhmu, kafir berarti musuh yang tidak beriman. Apabila kau menemui musuhmu, bunuhlah dia. Dalam medan perang, jika seseorang menarik ini di luar konteks, ini akan terdengar sangat sinting. Pikirkan saat terjadi perang antara Amerika dan Vietnam. Jika jenderal militer Amerika berkata pada pasukannya di medan perang waktu itu, pasukanku, jangan takut, temukan orang Vietnam dan bunuhlah. Ini untuk meningkatkan semangat kan? Tapi hari ini, jika ada orang Amerika yang berkata temukan orang Vietnam dan bunuh mereka, ini akan terdengar seperti orang yang sadis. Ini di luar konteks. Tapi jika tugas jenderal militer untuk meningkatkan semangat yang akan dilakukan pada pasukannya, akan sama dengan yang difirmankan Allah dalam Al-Quran kepada orang beriman. Apabila musuh datang, ya bunuh mereka. Ayat selanjutnya, ayat 6 berkata, jika seseorang di antara orang musyrikin itu meminta perlindungan, dengar sekali lagi, jika mereka minta perlindungan, jika mereka meminta damai, antarkan dia ke tempat yang aman. Itu yang difirmankan Allah. Al-Quran tidak berkata jika mereka minta damai, lepaskan mereka. Tapi Al-Quran berkata antarkan mereka ke tempat yang aman. Tapi pada masa ini, kebanyakan jenderal militer bersama anggota militernya berkata, jika musuh ingin damai, lepaskan mereka. Jenderal militer negara mana yang berkata antarkan mereka ke tempat yang aman? Justru Quran yang mengatakan. Jika Anda membaca sesuai konteks, Anda akan tahu pesan sesungguhnya dari Al-Quran. Sebaiknya kita baca kitab agama manapun. Saya mempelajari perbandingan agama. Saya membaca kitab-kitab agama lain. Alkitab, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, Kitab Sikh. Semuanya sudah saya baca. Dan saya temukan, di hampir semua kitab-kitab ini, hampir semuanya, kitab tersebut menyebutkan tentang berperang dan membunuh. Saya dapat memberikan kutipan. Jika Anda baca Alkitab, di kitab Keluaran pada Perjanjian Lama, bab 22 ayat 18-20. Bab 32 juga soal membunuh. Bab 31 membunuh. Perjanjian Baru di Injil Lukas, di situ juga menyebutkan membunuh. Jika Anda ingat cerita tentang Yesus ketika ia pergi ke Taman Getsemani, ia menyuruh para rasulnya untuk mengambil tempat dan berdiri di sana dan meminta rasulnya untuk mencambuk. Dari bukti-bukti ini bisa Anda lihat bahwa berperang adalah hal yang lumrah di semua kitab, bahkan kitab yang baru, Mahabharata, di situ pun ada. Tidak salah kan? Di bab 2 Anda akan tahu, ketika Arjuna merasa sedih, ketika ia harus berperang melawan saudaranya. Arjuna berkata, bagaimana aku bisa membunuh saudaraku dan ratusan orang di depan sana? Jadi Arjuna diberikan bimbingan oleh Tuhan Krishna. Dan Tuhan Krishna berkata padanya, berjalanlah dalam kebenaran. Saat kau dalam kebenaran, kau tidak perlu melihat siapa di depanmu, entah saudara atau musuhmu. Begitulah adanya. Kebenaran akan selalu berada jauh lebih tinggi dari hubungan apapun. Seperti juga difirmankan dalam surat An-Nisa, bab 4 ayat 135. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Biarpun terhadap dirimu sendiri, orang tuamu, saudaramu baik kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Jadi jika Anda mempelajari semua kitab, walaupun mungkin itu tidak selalu sama, tapi selalu saja mereka menyebutkan soal berperang. Tapi bukan berarti saat kita membuka kitab Keluaran atau ayat Bhagavad Gita, kita akan membaca bahwa menurut Bhagavad Gita kita harus membunuh saudara kita. Itu di luar konteks. Kita harus menganalisanya, bahwa untuk menciptakan keharmonisan, hal terbaik untuk dilakukan adalah kembali ke kitab kita. Jika kita kembali membacanya, kita akan tahu apa yang disebutkan dalam kitab